والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, insyaallah melanjutkan pelajarannya pada daras At-Tsani, Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua dari jilid yang ketiga ini. Kemudian melanjutkan pembahasan pada tamarin. Ya, sekarang tamrin yang baru, ya, terakhir tamrin yang ke-7 ya. Itu masih terkait dengan wawu hal. Adapun tamrin yang berikutnya ini sudah terlepas, ya, atau tidak terkait lagi dengan wawu hal. Jadi pembahasan yang lain. Ya. Taminan yang ke-8, tamrin yang ke-8 ini tufidu la'alla at-tarajjiya wal ishfaqa. Wal ishfaqa, ya. Jadi la'alla ini memberikan faedah, memberikan makna tarajji dan ishfaq. La'alla memberikan faedah atau bermakna tarajji dan ishfaq. Jadi ada dua faedah, ada dua makna dari la'alla. Yang pertama tarajji dan yang kedua adalah ishfaq. Lalu apa perbedaan dari makna keduanya? Wayattabihu al-farqu bainahuma minal misalainil atiyaini. Dan yattabihu menjadi jelas. Yattabihu maknanya menjadi jelas. Al-farqu bainahuma, perbedaan keduanya. Jadi perbedaan keduanya, perbedaan antara tarajji dan ishfaq itu bisa menjadi jelas minal misalainil atiyani, dari dua contoh berikut ini. Awalan yang pertama, la'allahu bi khairin. Ya, la'allahu bi khairin. Di sini la'alla, ya, kalimat ini menggunakan la'alla. Kemudian maknanya apa? La'alla di sini dijelaskan sesudahnya, yakni arju ayyakuna bi khairin. Arju, saya berharap, ayyakuna bi khairin, yakni keadaan dia baik-baik saja. Ayyakuna bi khairin, keadaannya baik-baik saja. Ini makna dari kalimat tersebut yang menggunakan la'alla. La'allahu bi khairin, yakni arju ayyakuna bi khairin. Jadi kalau terjemahan secara maknawi atau terjemahan bebasnya, semoga dia baik-baik saja. Ini makna dari la'allahu bi khairin. Semoga dia baik-baik saja. Jadi menunjukkan apa? Suatu harapan. Menunjukkan suatu harapan. Hadza, dijelaskan sesudahnya, hadza at-tarajji. Ya, inilah tarajji. Jadi makna la'alla tarajji seperti ini, yakni menunjukkan harapan atau pengharapan
berharap sesuatu yang baik. Yang namanya harapan tentunya mengacu pada sesuatu yang baik, berharap sesuatu yang baik. La'allahu bi khairin, semoga dia baik-baik saja. Jadi ini makna taraji. Kemudian contoh yang kedua, sanian, la'allahu maridun. La'allahu maridun. Sama dengan la'alla, dengan contoh yang pertama tadi, tetapi berbeda maknanya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, makna taraji. Kemudian yang kedua, la'allahu maridun, yakni akhsha ayyakuna maridun. Akhsha, saya takut, saya khawatir, saya cemas. Ini akhsha, saya takut atau saya khawatir. Ayyakuna maridun, dia itu sakit, keadaannya sakit. Akhsha ayyakuna maridun, saya takut atau saya khawatir keadaan dia sakit. Ini makna dari kalimat tersebut, la'allahu maridun. Jadi apa? Jangan-jangan dia sakit. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, bisa diungkapkan seperti itu, atau yang semisalnya, jangan-jangan dia sakit. Atau kalau dengan semoga ya, semoga dia tidak sakit. Secara makna ya. Tapi tadi mungkin dengan jangan-jangan atau dengan yang semisalnya. La'allahu maridun. Ini menunjukkan apa? Tadi akhsha ayyakuna maridun. Ini dijelaskan, disebutkan hadza al-ishfaqu, inilah ishfaq, makna ishfaq ini. Jadi makna yang kedua dari la'alla adalah makna ishfaq, yakni menunjukkan kekhawatiran atau ketakutan atau kecemasan terhadap sesuatu. Ini dua makna dari la'alla. Lafadznya sama, la'alla, tetapi berbeda maknanya. Ada dua makna. Dan itu bisa diketahui, makna dari la'alla tersebut bisa diketahui ketika sudah tersusun dalam kalimat. Disesuaikan dengan konteks kalimatnya, dengan siyaqul kalam, dengan qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut. Seperti tadi, bi khairin, menunjukkan sesuatu yang baik, yang bagus, atau yang positif. Nah, kalau terkait dengan sesuatu yang seperti ini, maka la'alla di sini bermakna taraji. Tetapi kalau dikaitkan dengan misalnya maridun, sakit, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak menyenangkan, atau yang semisalnya, maka di situ la'alla bermakna ishfaq. Ini. Jadi untuk membedakan makna dari la'alla dari siyaqul kalam atau dari qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut. Baik. Nah, kemudian contoh yang berikutnya atau latihannya. Madza tufidu la'alla fil jumalil atiyati? Apa faedah dari la'alla? Apakah la'alla itu memberikan faedah atau faedah dari la'alla fil jumalil atiyati pada kalimat-kalimat berikut ini? Contoh yang pertama, dan bandingkan dengan kalimat yang kedua ya. Yang pertama, la'allaka najihun. La'allaka najihun. Najihun, sukses, berhasil. Yang kedua, la'allaka rasibun. La'allaka rasibun. Rasibun, gagal. Sama dengan la'alla, kemudian diikuti kaf sebagai isim dari la'alla. Kemudian yang satu diikuti kata najihun, menunjukkan sesuatu yang baik, sesuatu yang diharapkan, berhasil, sukses. Kemudian yang satunya diikuti kata rasibun, yang gagal, menunjukkan sesuatu yang tidak baik atau tidak disukai. Dari ini bisa diketahui ya. Yang pertama, la'allaka najihun. Di sini la'alla bermakna taraji,
faedahnya adalah taraji. Jadi tufidu la'alla at-tarajiyah pada kalimat yang pertama. Kemudian pada kalimat yang kedua, la'alla ini bermakna isfaq. Ya, tufidu la'alla al-isfaqa. Ya, la'alla berfaedah, memberikan faedah isfaq. Ini. Dan perlu diketahui sebelumnya sebagai tambahan ya, la'alla ini termasuk saudara dari inna. Ya, la'alla termasuk saudara dari inna, sehingga dia beramal dengan amalan inna, ya, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Jadi isim dari la'alla itu nasab, kemudian khobar dari la'alla itu rofa. Ya, pada contoh-contoh tadi yang menjadi isim la'alla itu pada bomir, ya, bomir ha, la'allahu, atau bomir kaf, la'allaka, itu bomir itu sebagai isim dari la'alla. Ya, kemudian khobarnya sebelumnya, karena isim dari la'alla itu berupa bomir dan bomir itu mabni, maka lafaznya ya tetap seperti itu, la'allahu, la'allaka. Tetapi secara mahal atau secara tempat, ya, bomir tersebut berada pada tempat nasab, ya, fi mahalli nasbin, ya, karena sebagai isim dari la'alla. Ya, kemudian khobarnya, ya, dari contoh-contoh tadi yang menjadi khobar dari la'alla pada bi khairin atau mariyobun najihun rasibun, ini khobar dari la'alla, ya, keadaannya marfu', ya, dengan tanda dhammah, mariyobun najihun rasibun, dhammah pada huruf akhir itu sebagai tanda rafa'nya, ya, khobar dari la'alla. Adapun bi khairin itu jar wa majrur, ya, keadaannya. Ini, jadi la'alla ini termasuk saudara dari inna, beramal sebagaimana amalan inna. Adapun tadi secara makna atau faedahnya, la'alla itu bermakna berfaedah taraji dan bermakna atau berfaedah isfaq. Ini. Yang berikutnya dicoba nomor 3. La'alla imtihana sahlun. Ya. La'alla limtihana sahlun. Al-imtihana isim dari la'alla mansub dengan fathah pada huruf akhir, ya. Al-imtihana. Kemudian sahlun khobar dari la'alla marfu' dengan dhammah pada huruf akhir. Faedahnya apa di sini? At-taraji. At-taraji. Ya. Faedahnya adalah at-taraji. Sehingga bermakna Mudah-mudahan ujiannya mudah. ya, mudah-mudahan, semoga ujian itu mudah. Ya, taraji, harapan. Berikutnya nomor 4. Empat. La'alla al-imtihana So'abun, ya. Baik. Makna apa ini? So'bun sulit. Jadi isfaq, ya. Jadi makna isfaq. La'alla al-imtihana so'bun. Ini makna isfaq. Jadi cemas atau khawatir atau takut. Jangan-jangan ujiannya sulit. Jadi khawatir kalau ujian itu sulit. Ini makna isfaq. Berikutnya, Qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i la'alli la akhaju ba'da ami hada. ya. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i la'alli la ahujju ba'da ami hadza. Ini la'alli, ini la'alla bersambung dengan dhamir iya untuk mutakallim, ya. Seperti inna ketika bersambung dengan ya menjadi inni. Nah, di sini la'alla, ya, bersambung dengan iya menjadi la'alli. Jadi untuk mutakallim, untuk saya. Kemudian faedahnya apa di sini?
la ahujju ba'da ami hadza. Ya, isfaq. Ya, maknanya isfaq. Khawatir. Jadi artinya bagaimana? Rasulullah berkata pada haji wada. Iya, pada haji wada. Saya khawatir tidak bisa berhaji setelah tahun ini. Iya. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i, pada haji wada', la'alli la ahujju ba'da ami hadza. La'alli, ya, saya khawatir, saya takut, ya, atau jangan-jangan, ya, atau yang semisal dengan itu, ya, nanti bisa cari padanannya dalam bahasa Indonesia, ya. Saya khawatir, saya takut, atau jangan-jangan, la ahujju ba'da ami hadza, saya tidak berhaji, saya tidak bisa berhaji lagi sesudah tahunku ini. Ba'da ami, sesudah tahunku, hadza, yang ini, tahun di mana aku hidup, maksudnya, ya. Ami, tahunku, maksudnya tahun di mana aku hidup. Hadza, ini ya. Ini ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Ya. Jadi ini makna dari la'alla. Ada dua makna, dan itu bisa diketahui untuk membedakan kedua makna tersebut dari siyaqul kalam, ketika sudah masuk dalam kalimat, ya, baru bisa diketahui maknanya, makna tarajji ataukah makna isfaq. Ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Tamrin yang berikutnya, tasi'an yang ke-9. Ilaikum amsilatan ukhra. Ya, ilaikum amsilatan ukhra. Ya, kalau diartikan, bukan diartikan kepada kalian. Ya, ilaikum. Ya, kan dari ila, kemudian bersambung dengan dhamir kaf, ya, dan mim. Ya, kalau biasanya yang secara umum yang diketahui, ila itu berarti kepada atau ke. Tetapi di sini bukan kemudian ilaikum bermakna kepada kalian dalam kalimat ini, dalam konteks ini, bukan demikian. Dalam kalimat yang lain mungkin bisa bermakna kepada kalian, tetapi di sini tidak demikian. Di sini dijelaskan, huna ilaikum ismu fi'lin. Di sini ilaikum ini adalah ism fi'al. Ya. Ilaikum di sini disebut sebagai ism fi'al. Jadi bukan lagi jar wa majrur yang bermakna kepada kalian seperti itu, bukan. Tetapi di sini ilaikum ini sebagai ism fi'al, ya, merupakan ism fi'al, ismu fi'alin. Ya. Apa yang dimaksud dengan ism fi'al? Wasmul fi'li kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihi al-fi'lu ghaira annaha la taqbalu alamatahu. Ini pengertian ism fi'al. Ism fi'al adalah kalimatun, suatu kata, ya, kalimatun, suatu kata, tadullu ala ma yadullu alaihi al-fi'lu, yang menunjukkan pada sesuatu yang ditunjukkan oleh fi'al. Satu kata yang menunjukkan makna pada makna yang ditunjukkan oleh fi'al. Ya, jadi kata yang menunjukkan makna fi'al, secara ringkasnya, satu kata yang menunjukkan pada makna yang ditunjukkan oleh fi'al, ghaira, hanya saja, annaha la taqbalu alamatahu. Ya, dia, kata tersebut, kata yang menunjukkan makna fi'al tadi, ini
La taqbalu alamatahu, tidak menerima tanda fi'al. Ya, jadi kata ini bermakna fi'al, tetapi tidak bisa menerima tanda-tanda fi'al. Jadi secara umum, ya, suatu fi'al ini dia ada tanda-tandanya. Dari sisi lafaz, ya, dia ada tanda-tandanya. Di antaranya bisa bersama dengan tak ta'nis yang sukun. Ya, misalnya zahaba menjadi zahabat, ya, dia pergi untuk perempuan. Kataba menjadi katabat. Qara'a menjadi qara'at dengan tak ta'nis yang sukun. Huruf ta untuk mu'annas yang disukun. Itu bisa bersama dengan fi'al karena dia sebagai tanda fi'al, tak ta'nis tersebut. Atau tak ta'nis yang sukun, ya. Atau tanda yang lain, misalnya fi'il itu bisa bersama dengan huruf istiqbal, huruf mustaqbal, yaitu sin atau saufa, ya, sayadhabu atau saufa yadhabu, ya, seperti itu. Jadi itu di antara tanda-tanda fi'il, ya. Jadi demikian, satu fi'il, satu kata yang termasuk fi'il ini bisa menerima tanda fi'il. Tetapi untuk isim fi'il ini tidak demikian. Dia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Tidak bisa disertai dengan tak ta'nis, ataupun tidak bisa bertemu dengan sin ataupun saufa yang merupakan huruf mustaqbal tadi. Ya, tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Tetapi secara makna kata ini bermakna sebagaimana makna fi'al. Artinya dia menunjukkan perbuatan, ya, menunjukkan satu amalan. Nah, yang demikian inilah yang disebut dengan ism fi'al. Ya, satu kata yang menunjukkan makna fi'al, makna yang ditunjukkan oleh fi'al, tetapi dia tidak bisa menerima tanda fi'al. Ya, seperti tadi, ilaikum. Ya, lalu maknanya apa? Ya, dijelaskan sesudahnya, ya. Wa ilaika maknahu khul. Ya, ilaika di sini maknanya adalah khul. Jadi ilaika dalam konteks ini, dalam kalimat tersebut bermakna khul. Ya, jadi ambillah. Ya, khul, ambillah. Atau perhatikanlah. Ini. Dan ya, di situ ada kaf, ya, ilaika pada isim fi'il ini. Nah, kaf di situ adalah kaf khitab. Jadi bukan dhamir ini, ya. Disebut dengan kaful khitab. Huruf kaf untuk khitab, untuk lawan bicara atau orang kedua. Artinya ditujukan pada lawan bicara atau orang kedua atau mukhatab. Ya. Nah, keadaan kaf khitab ini bisa menyesuaikan dengan keadaan khitabnya atau keadaan mukhatabnya, sebagaimana yang ada pada dhamir, ya. Artinya kalau keadaan mukhatabnya satu orang lelaki, maka kaf khitab itu di fathah, ilaika. Ini ketika yang diajak bicara seorang lelaki. Nah, kalau yang diajak bicara itu banyak orang atau jamak, maka seperti kalimat yang awal tadi, ilaikum. Jadi kaf itu disertai dengan mim sebagai tanda jamak. Nah, nanti kalau yang diajak bicara seorang perempuan, ya kafnya di kasrah, ilaiki. Ini. Kalau perempuan jamak, ya ilaikunna. Ya, kalau dua orang menjadi ilaikuma. Jadi seperti pada dhamir kaf, ya, terkait dengan kesesuaian terhadap khitabnya atau keadaan khitabnya. Ini. Ya. Jadi ilaika atau contoh tadi, ya, ilaikum amsilatan ukhra. Ya, ambillah contoh-contoh yang lain. Ya, maksudnya perhatikanlah, ya, contoh-contoh yang lain.
Taqulu, engkau katakan, sebagai contoh yang lain ya, penggunaan ism fi'il tersebut. Yang pertama, ilaika hadzal kitaba. Ilaika hadzal kitaba. Ya, ambillah kitab ini. Jadi di sini maknanya ambillah kitab ini. Bukan kepadamu kitab ini. Membingungkan kalau diartikan demikian, kepadamu kitab ini. Apa maksudnya? Ya, bukan seperti itu, tetapi tadi di sini ilaika adalah ism fi'il yang bermakna khul. Jadi makna kalimat ini ilaika hadzal kitaba, ambillah kitab ini. Contoh yang kedua, ya ukhti ilaiki al-mala'iqa. Yang diajak bicara ukhti, seorang perempuan. Maka di situ kafnya di kasrah, ya. Karena yang diajak bicara atau khitabnya muannats mufrad, ya, menjadi ilaiki. Ilaikil mala'iqa. Ambillah sendok-sendok itu. Ya ukhti, wahai saudariku. Ilaikil mala'iqa. Ambillah sendok-sendok itu. Talisan yang ketiga, yaqulul mudhi'u, ya, penyiar itu berkata, al-mudhi', ya, penyiar yang menyiarkan berita dalam hal ini, ilaikum nashratal akhbari. Ilaikum nashratal akhbari. Ambillah oleh kalian atau Anda sekalian, jamak ya, ilaikum nashratal akhbari. Siaran berita-berita ini. Ya, nashratal akhbari, siaran berita. Ya, nashrah itu asalnya penyebaran. Penyebaran berita-berita ini. Maksudnya ya siaran berita-berita ini. Jadi ini ilaika, ini termasuk ism fi'il dalam penggunaan seperti ini. Ya, ingat, perhatikan tadi siyaqul kalam, perhatikan konteksnya. Qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut. Nanti bisa diketahui, ya, ilaikum itu apakah ism fi'il ataukah bukan. Nah, jadi perhatikan, hati-hati. Wa kadzalika, keterangan yang berikutnya, wa kadzalika amin. Ya, demikian pula pada lafaz amin, ya, ketika selesai membaca surah Al-Fatihah mengucapkan amin. Amin, ini juga demikian. Apa? Ismu fi'lin. Ini termasuk ism fi'il. Amin, ini termasuk ism fi'il. Jadi kata ini menunjukkan makna fi'il, tetapi dia tidak bisa menerima tanda fi'il. Ya. Makna istajib. Ya. Amin ini bermakna istajib. Istajib, kabulkanlah. Ya, kabulkanlah ya Allah. Ya, jadi bacaan amin itu bermakna istajib. Amin, kabulkanlah. Ya, memohon kepada Allah untuk mengabulkan. Ini ism fi'il. Ya. Contoh yang lain dalam ayat di surah Al-Isra, ya, adab kepada orang tua, wala taqul lahuma uffin. Ini uffin. Ini juga termasuk ism fi'il. Ya. Ini kata ini uffin, ya, kalau dilihat secara lafaz dia termasuk ism, ya, karena dia bisa tanwin uffin. Ya, tetapi secara makna dia bermakna fi'il. Ya, jadi uffin di sini bermakna atabajjaru. Ya, jadi aku membentak. Aku membentak atau menghardik. Ini makna dari uffin. Atabajjaru. Atabajjaru itu kan fi'il ya. Ini. Jadi ini contoh ism fi'il yang lainnya. Ya, uffin. Kemudian yang berikutnya, tamrin asyiran yang ke-10. Asya'u, ya, pada lafaz asya'u. Ya. Dalam daras kemarin disebutkan lafaz ini ya, asya'u. Nah, di sini perhatikan lafaz ini pada huruf akhirnya itu tidak tanwin. Asya'u. Ya, bukan asya'un.
Ya. Kalau berbeda dengan misalnya abnaun, ini tanwin. Abnaun ya, tanwin. Tetapi kalau asya'u ini tidak tanwin. Abnaun, asmaun, ini tanwin. Nah, tetapi untuk asya'u dia tidak tanwin. Ya, sekilas mungkin sama ya, lafadznya atau bentuknya, polanya. Abnaun, asmaun, asya'u. Sekilas yang nampak kelihatannya sama. Antara kata-kata ini bentuknya sama, polanya sama, sekilas. Tetapi sesungguhnya itu berbeda. Dan perbedaan itu tadi menjadikan perbedaan pada huruf akhirnya. Kalau abnaun, asmaun itu tanwin. Tetapi kalau asya'u dia tidak tanwin. Karena berbeda pola atau berbeda wazannya. Dijelaskan di sini, asya'u mamnu'an minas sarfi. Mamnu' minas sarf, terhalang dari tanwin, ya, tidak bisa tanwin dan juga tidak bisa fathah pada huruf akhirnya. Kenapa dia mamnu' minas sarf? Ini, li'anna aslahu asya'u. Ya, karena asalnya asya'u itu dia berbentuk atau berwazan atau berbentuk asya'u. Jadi asalnya demikian, asya'u. Ala wazni af'ila'u, mengikuti wazan af'ila'u. Ya, af'ila'u. Ya, asya'u ini berwazan af'ila'u. Wazan af'ila'u ini termasuk yang mamnu' minas sarf. Jadi bentuk jamak yang mamnu' minas sarf ada beberapa. Ya, salah satunya itu af'ila'u. Ya, ini mamnu' minas sarf. Nah, tadi asya'u dia mengikuti wazan ini af'ila'u. Sehingga dia mamnu' minas sarf. Ya, nahwu contoh yang lain yang sewazan dengan ini disebutkan di situ aghniya'u wa asdiqa'u. Ya, aghniya'u jamak dari ghaniyun. Kemudian asdiqa'u jamak dari sadiqun. Ya. Adapun asya'u jamak dari syai'un. Ya, syai'un jamaknya ini. Ya, jadi asalnya demikian, asya'u mengikuti wazan af'ila'u. Nah, kemudian dari asya'u ya, karena di situ ya ada dua hamzah, kemudian di antara kedua hamzah ada alif, dan sebelum hamzah yang pertama ada ya, itu menurut lidah Arab itu sulit ya mengucapkan demikian asya'u. Maka hamzah yang pertama ini kemudian dihilangkan. Ya. Jadi hamzah yang pertama ini kemudian dihilangkan dan kemudian ya-nya karena hilang maka iya langsung ketemu alif ya. Maka kemudian ya-nya di fathah. Ya, karena alif ini sebelumnya harus fathah. Ya, sehingga dari asya'u menjadi asya'u ini. Dan itu tadi berbeda dengan abnaun dan asmaun. Ya, kalau abnaun, asmaun ini bentuk jamak mengikuti wazan af'alun. Ya. Af'alun. Ya. Itu abnaun, asmaun. Jamak tersebut wazannya af'alun. Kan berbeda antara af'alun dengan af'ila'u. Ya. Ini. Jadi ini alasannya. Ya, jadi yang sepintas sama, ya, ternyata itu berbeda. Ya, asalnya karena berbeda. Ada yang ditanyakan sebelumnya dari ini?
Itu banyak enggak Pak? Maaf Pak. Yang seperti asya'u hanya ini. Iya. Artinya yang ada dihilangkan hurufnya ya. Yang asalnya asya'u ada huruf hamzah kemudian dia dihilangkan menjadi asya'u. Ini pada lafaz ini. Kalau yang aghniya'u asyiqa'u tidak ada penghilangan huruf. Jadi hurufnya tetap aghniya'u asyiqa'u tetap semua, tidak ada yang dihilangkan. Tetapi sama wazannya dengan asya'u. Hanya tadi pada asya'u ada yang dihilangkan. Ya. Dan ini ya hanya pada lafaz ini yang ada penghilangannya ya. Yang ada penghilangan huruf tadi pada lafaz ini. Tetapi yang mengikuti wazan tadi contoh yang lainnya aghniya'u asyiqa'u. Kalau syai'un sesuatu. Asya'u berarti sesuatu yang banyak. Sesuatu. Berikutnya, kalau tidak ada. Berikutnya, tamrin 11 yang ke-11. Syafahullahu. Syafahu Allahu. Syafahullahu. Ya. Kalau dilihat fi'ilnya syafa ini fi'il madhi. Ya, syafa ini fi'il madhi. Tetapi secara makna kalimat ini perhatikan syafahullahu. Kalau diartikan semoga Allah menyembuhkan dia. Ya, kata-kata semoga Allah menyembuhkan dia. Tentunya apa? Waktunya akan datang. Ya, bukan waktu yang lampau. Bukan bermakna Allah telah menyembuhkan dia. Allah sudah menyembuhkan dia. Bukan bermakna demikian kalimat ini. Ya, di sini disebutkan ya, hadza du'aun. Ini adalah doa. Doa permohonan. Ya, doa itu ya kalau apa istilahnya sebenarnya sama dengan amr, perintah. Ya, kalau dilihat dari sisi apa dari satu sisi sebenarnya yang namanya doa itu juga semacam amr, semacam perintah. Hanya saja bedanya apa? Kalau amr, ya amr, fi'il amr atau amr ya, makna amr perintah ini dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah atau yang setara. Ini amr, perintah. Secara umum ya, yang lebih tinggi memerintahkan pada yang lebih rendah. Atasan memerintahkan pada bawahan. Ya, biar mudah difahami ya. Seperti itu. Itu amr. Ya, adapun doa ini dari yang rendah kepada sesuatu yang lebih tinggi. Ini doa. Yang sebenarnya tadi sebenarnya juga ada makna amrnya, artinya memerintah. Tetapi karena ini dilakukan dari yang rendah kepada yang lebih tinggi, maka tentunya bukan bermakna amr atau bukan suatu perintah, tapi permohonan. Ya. Yang namanya memohonkan sebenarnya juga memerintah, tetapi dengan bahasa yang halus, dengan ungkapan yang halus, karena ini dari orang yang rendah ke yang lebih tinggi. Ini ya, ini doa ya, kepada Allah. Tentunya demikian dari seorang hamba kepada Allah, kepada Rabb-nya. Ya, dari yang rendah pada yang zat yang maha tinggi. Ya, syafahullahu, semoga Allah menyembuhkannya. Meminta, memohon ya kepada Allah. Ini doa. Jadi fi'il madhi tersebut bermakna doa. Ya, wal fi'lul madhi huna mustaqbalun fil makna. Dan fi'il madhi di sini dalam kalimat ini tadi syafahullahu ini mustaqbal fil makna. Apa mustaqbal? Ya, waktu yang akan datang. Ya, terkait dengan waktu yang akan datang dalam hal maknanya. Karena tadi yang namanya doa ya, termasuk amr ya, itu kan untuk waktu yang akan datang. Artinya sesudah kalimat itu diucapkan. Nah, misalkan kalau amr, ambil
buku itu. Baru kemudian waktu yang berikutnya dia mengambil buku. Berarti kan untuk mustakbal, untuk waktu yang akan datang. Entah nanti, entah besok, yang jelas waktu yang akan datang. Doa juga demikian, memohon, meminta kepada Allah untuk waktu yang akan datang. Ya. Jadi ini doa seperti ini, mustakbal. Kemudian itu tadi syafa, ini fi'il madhi, tetapi dalam makna doa fi'il madhi ini untuk mustakbal, untuk waktu yang akan datang. Jadi ini tidak sebagaimana makna fi'il madhi secara umum atau secara asal. Di mana fi'il madhi sesuai dengan namanya ya, madhi itu waktu lampau yang sudah terjadi di waktu yang lampau sebelum kalimat ini diucapkan. Itu makna secara asal atau makna secara umum untuk fi'il madhi. Tetapi ketika fi'il madhi di sini bermakna doa, ya, digunakan untuk doa, maka dia bermakna mustakbal, untuk akan datang. Ya, ini. Nah, kemudian latihannya hati misalan akhara minad darsi. Berikan contoh yang lain dari dars lil fi'il madhi alladhi yufidu du'a, untuk fi'il madhi yang berfaedah doa, yang memberikan faedah doa atau yang bermakna doa. Ya, dari dars kemarin mana? Selain itu syafahullahu sudah. Taqabbalallahu umratakum. Ya, taqabbalallahu umratakum. Garis ke-10 ya, dari atas ya. Ucapan mudhari ya, taqabbalallahu umratakum. Taqabbala ini fi'il madhi. Kemudian di sini bermakna doa. Maka dia mustakbal tadi maknanya. Semoga Allah menerima umrah kalian. Ya, taqabbala menerima. Ya, di sini bermakna doa ya. Semoga Allah menerima umrah kalian. Ada contoh yang lain? Ada? Iya. Intinya diantaranya, nanti kalau menemukan yang lain bisa di yang terakhir ya. Jazakallahu khaira. Yang sering kita ucapkan, yang sering kita dapatkan ya. Jazakallahu khaira. Atau mungkin yang lainnya, barakallahu fikum. Atau tadi misalkan sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu anhu, rahimahullah, hafizahullah. Ini semua fi'il madhi yang bermakna doa. Dan dia tadi bermakna mustakbal, untuk akan datang. Jadi ucapan salawat misalnya sallallahu alaihi wasallam. Shalla, ya, itu fi'il madhinya ya. Shalla, dan kemudian sallama. Ya. Pada ucapan salawat ya, sallallahu, ini fi'ilnya shalla, wa sallama, ya, ini fi'ilnya sallama, ya, ini fi'il madhi, bermakna doa. Ya, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada beliau, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Atau untuk sahabat, radhiyallahu anhu, radhiya, semoga Allah meridai mereka, para sahabat. Ini ya, rahimahullah, rahimah, semoga Allah merahmati, rahimakumullah, rahimakum ya, Allahu, semoga Allah merahmati kalian ya, ini contoh ya, banyak sekali ya contoh-contoh fi'il madhi yang bermakna doa seperti ini. Jadi bukan kemudian telah ridho atau telah merahmati, artinya makna yang lampau, bukan. Tetapi ini karena ini bermakna doa, maka dia bermakna mustakbal. Ya.
Sampai ini dulu ada yang ditanyakan? Kalau syafa tadi itu misal ya, syafa'ullah ya. Iya. Dengan syafa'ullah beda apa sama dia? Kalau syafahu untuk dia, semoga Allah menyembuhkannya dia. Kalau syafaka, semoga Allah menyembuhkan engkau, menyembuhkanmu. Jadi hak untuk dia. Kalau kaf, syafaka untuk engkau. Ini. Kalau engkau itu jadi langsung berhadapan saja, siapa tahu orangnya lagi Iya, sakit di pada sini, orangnya, pada yang bersangkutan langsung, pada yang sakit langsung. Jadi ada orang sakit, kita mendatangi dia, ya kita ucapkan pada dia langsung, syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau orangnya tidak ada, kita dapat dengar diceritai orang lain, ya maka kita membaca syafahullah, semoga Allah menyembuhkan dia. Gitu. Jadi itu bomir ya, kaf ini ya bomir untuk ghaib, kemudian kaf untuk mukhatab. Tuh, ada lagi? Kalau untuk perempuan syafakilah harus sama juga dengan itu syafahullah. Kalau yang langsung yang diajak bicara syafaki ya dengan kasrah syafakillah. Kalau orang ketiga syafaha dengan bomir ha, syafaha Allahu, syafahallahu. Ini. Jadi sesuaikan bomirnya untuk siapa. Kalau untuk diri sendiri bisa, bisa. Semoga Allah menyembuhkan saya. Syafani, syafa, kemudian mi. Kalau bersambung dengan lafzul jalalah ya syafani Allah. Ya-nya di fathah. Syafani Allah. Semoga Allah menyembuhkan saya. Ini juga bisa. Ini. Itu ya. Ada lagi? Ya. Baik, untuk malam ini sementara sampai ini dulu. Yang berikutnya insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam. Ala minkum kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.